Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam materi kita kecerdasan buatan. Oke, pada kesempatan hari ini ya, kita akan bahas tentang pokok bahasan kasus tentang water jug ya, atau tentang kasus ember yang terkenal biasanya kayak gitu ya, atau galon atau suatu teko dan yang lainnya. Nah, misalkan ya, masalah galon air ya atau yang terkenal dengan water jug ini very famous ya, sangat terkenal sekali ya. Masalahnya ya, dalam galon ini ya ada dua galon. Galon A itu maksimal berisi 4 liter, sedangkan galon B maksimal berisi 3 liter. Kemudian kita diminta, bagaimana caranya? Ya, bisa didapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter di galon A tersebut. Sebagai seorang manusia biasa, ya, tanpa yang melakukan adalah suatu komputer, pastinya mudah. Langsung aja diisi ya, bagian A 2 liter, selesai gitu ya. Tapi namanya di sini kita akan meminta ya, akan memerintahkan suatu mesin agar bisa memahami bagaimana caranya mengisi galon A tepat 2 liter. Nah, pastinya kita harus yang pertama harus mendefinisikan ruang keadaan masalah water jug dulu. Ruang keadaan masalah water jug ini dapat kita gambarkan sebagai suatu himpunan pasangan bilangan bulat ya. X, Y yang terurut. Nilai X ya, itu merupakan representasi dari galon A ya. 0, 1, 2, 3, 4. Artinya kalau 0 berarti dia kosong, 1 berisi 1 liter, 2, 2 liter, dan seterusnya. Sedangkan nilai Y itu menunjukkan galon B. Ya, dengan nilainya yaitu 0, 1, 2, 3. Simbol X menyatakan jumlah air dalam galon A, dan simbol Y menyatakan jumlah air dalam galon B. Pastinya kita tahu keadaan mula-mula atau state awalnya adalah 0,0. Artinya galon A sama galon B itu kosong. Nah, state tujuannya ya karena tadi yang diminta adalah bagaimana galon A terisi 2 liter gitu ya. Tanpa memperhatikan galon B. Artinya goal kita atau tujuan kita adalah 2, n untuk setiap nilai n. N-nya bebas. Ya. Artinya bebas di sini boleh terisi 1 liter, boleh 2 liter, boleh 3 liter, ya. Tapi pastinya tidak bisa 4 liter ya, karena apa? Maksimum dari galon B adalah 3 liter. Kita sudah tahu ya, state awalnya adalah 0,0, state goal kita adalah 2, n. Setelah kita mendefinisikan ruang keadaan masalah tersebut, ya, kita harus tahu tentang aturan main kita atau aturan produksi kita. Pastinya suatu operasi yang akan mengubah suatu state ke state lainnya. Semua aturan bisa mungkin terjadi berdasarkan dengan pemikiran yang berbeda-beda. Artinya aturan main ini bisa bermacam-macam sesuai dengan yang mendefinisikan. Sehingga akan memunculkan pertanyaan, kalau berbeda-beda kan ya, bagaimana kita tahu bahwa aturan produksi yang kita pakai itu benar atau belum? Karena gitu. Karena pemikirannya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlunya untuk dilakukan proses pelacakan atau pencarian. Sehingga aturan produksi atau aturan main yang kita pakai itu betul-betul bisa membawa kita menuju goal atau tujuan yang diharapkan. Nah, biasanya aturan produksi ini lebih mudahnya ya dalam bentuk matematika, biasanya kayak gitu. Nah, contohnya, ini contoh ya. Aturan produksi kasus water jug. Kita tahu state-nya adalah X, Y. Aturan produksi yang kita pakai itu adalah yang pertama, isi penuh galon A.
Artinya kalau kita mengisi penuh galon A, berarti kondisi galon A kurang dari 4 liter, gitu kan ya. Maka kondisi awal X-nya kurang dari 4. Kenapa? Kita masih bisa akan mengisi penuh galon A. Berarti X-nya kurang dari 4. State akhirnya, ya, maka karena kita mengisi sampai 4, kita mengisi sampai penuh 4, maka 4, Y. Kemudian yang kedua, isi penuh galon B. Ya, kita akan mengisi penuh galon B. Artinya state awalnya yaitu Y kurang dari 3. State akhirnya adalah X, 3. Aturan ketiga, buang sebagian air dari galon A. Boleh dong kita membuat suatu aturan seperti itu. Ya. Nomor 4, buang sebagian air dari galon B. Boleh juga. Artinya, kalau kita membuang sebagian dari galon A, maka X-nya akan berkurang sebesar D. Karena sebagian, ya. Kalau kita membuang sebagian dari galon B, maka Y-nya yang akan berkurang sebagian dengan sebesar D. Boleh saja kita nambahkan aturan yang lain. Kosongkan galon A. Ya. Set awalnya kalau kita mengkosongkan galon A, pastinya A ada isinya. Kan gitu ya. Pastinya X lebih besar dari 0. Kenapa? Kita akan mengosongkan. Kalau mengosongkan berarti kan menuangkan air tersebut. Kan gitu ya. X-nya besar dari 0. Tujuannya, goalnya berarti 0, Y. Atau kosongkan galon B. Artinya Y-nya lebih besar dari 0. Artinya galon B ada isinya. Kan gitu. Nah, akhirnya tujuannya adalah yaitu X, 0. Apakah aturan produksi hanya ini saja? Tidak. Nah, masih banyak lagi yang bisa kita definisikan. Apakah hanya 12 saja? Tidak. Kita boleh mendefinisikannya lebih dari ini atau kurang dari ini. Tapi dari pendefinisian aturan produksi ini akan membawa kita menuju ke goal atau tujuan yang kita harapkan. Oke ya. Nah, solusi berdasarkan aturan produksi water jet tadi, ya. Kita tahu galon 1 kondisi awalnya adalah 0, galon 2 adalah 0, artinya apa? Kosong tanpa berisi. Gitu ya. Ketika kita terapkan aturan produksi kedua, gitu ya. Aturan produksi kedua tadi apa? Yaitu mengisi penuh galon B. Yaitu berarti kita akan mengisi penuh galon B. Ketika kita isi penuh galon B, maka akan berubah. Yang galon 1 tetap akan jadi 0, galon 2 berubah jadi 3 karena kita isi penuh. Oke. State-nya berubah, yang awalnya dari 0,0 berubah jadi 0,3. Kemudian 0,3 ini ingin kita terapkan dengan aturan nomor 9. Ya. Nomor 9 itu adalah aturannya kita menuangkan kan ya. Menuangkan dari B menuju ke galon A, gitu kan ya. Setelah kita tuangkan, maka seluruh dari galon B kita tuangkan ke A, jadinya terisi 3, galon B berubah jadi 0. Oke ya. Maka state selanjutnya kita punya 3,0. Dan kalau seandainya kita menerapkan aturan kedua lagi, ya, maka akan berubah jadi 3,3. Terus kita terapkan aturan yang ketujuh, berubah state-nya 4,2. Kita terapkan aturan nomor 5, berubah jadi 0,2. Kita terapkan aturan nomor 9, berubah jadi 0, berubah jadi 2,0. Nah, 2,0 ini merupakan solusi yang kita harapkan, atau goal yang kita harapkan, atau tujuan yang kita harapkan. Ya. Pemakaian aturan produksi di sini ternyata yang terpakai hanya 2, 9, 5, 7. Yang lainnya kenapa nggak kepakai? Nggak masalah. Berarti ya setelah kita melakukan proses pelacakan atau pencarian, ternyata yang berperan ya dalam proses pelacakan di sini aturan 2, aturan 5, aturan 7, dan aturan 9.
Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.